Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaide Everly Sukrata. Saya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 230512041007 dari kelas TI 23D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Applied Security Technology. Yang lebih spesifik, kita akan membahas tentang Defense in Depth by Meta. Pertama itu, per Oktober 2024, Facebook tercatat memiliki 3,07 miliar pengguna aktif di dunia, dengan India sebagai penyumbang data pengguna aktif terbanyak dan diikuti oleh Amerika Serikat dan Indonesia. Dengan banyaknya data tersebut, Facebook memiliki tugas yang sangat berat untuk menjaga keamanan data-data penggunanya. Namun, sebuah fakta dalam dunia cybersecurity bahwa tidak ada suatu sistem yang 100% aman, bahkan Facebook itu sendiri. Sampai saat ini, Facebook telah mengalami 4 kebobolan data. Yang pertama itu pada September 2018, yang mana itu disebabkan karena adanya suatu kelemahan sistem yang ada di dalam aplikasi Facebook dan dan sekitar 50 juta data pengguna terdampak. Selanjutnya pada April 2019 ditemukan bahwa Facebook hanya menyimpan password dari pengguna itu hanya menggunakan plain text, jadi tidak ada enkripsi atau apapun untuk menutupi atau menyembunyikan password dari pengguna, dan data-data itu dapat diakses oleh 2000 developer yang ada di dalam Facebook. Dan pada saat itu, 2 aplikasi milik Meta itu terkena dampaknya, yaitu Facebook dan Instagram. Selanjutnya, itu pada bulan Desember 2019, itu ternyata Facebook terekspos lagi basis datanya ternyata tanpa adanya keamanan sama sekali atau password untuk masuk ke dalam basis datanya, database-nya seperti itu. Jadi hacker dengan mudah bisa masuk dan mencuri data-datanya seperti itu. Selanjutnya pada April 2021, yang mana itu ditemukan bahwa 533 juta data sensitif dari pengguna Facebook tersedia secara online di dark web seperti itu. Dan untuk menanggapi ini, Facebook sejak tahun 2019 itu telah mengembangkan suatu keamanan yang bernama dengan Defense in Depth, yang mana itu suatu sistem yang akan diterapkan di perusahaan-perusahaan milik Meta seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Itu akan diterapkan suatu sistem yang namanya Defense in Depth yang akan dimulai itu diterapkan mulai dari tingkat coding. Jadi saat codingan itu aplikasi Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu diberikan update, diberikan perubahan dalam kode, itu sudah mulai ditelusuri apakah ada bug yang bisa dieksploitasi atau ada error yang bisa dieksploitasi oleh hacker untuk bisa masuk ke dalam sistem seperti itu. Oke, kita langsung ke dalam bagian apa itu Defense in Depth itu sendiri. Defense in Depth itu merupakan suatu sistem yang dibuat oleh Meta yang akan mencari celah-celah keamanan atau bug yang dapat dimanfaatkan oleh hacker untuk mendapatkan akses data-data sensitif pengguna Facebook, WhatsApp, dan Instagram, dan beberapa perusahaan mitra lainnya yang menggunakan sistem ini. Defense in Depth terdiri dari beberapa layer keamanan, yaitu 1. Secure Framework, kedua itu adalah Automated Testing Tool, ketiga itu adalah Peer and Design Review, keempat adalah Red Team Exercise, dan 5 itu adalah Bug Bounty Program. Semua layer ini harus dijalankan beriringan, jadi tidak boleh ada yang terlewat atau terlompati seperti itu. Yang pertama itu adalah Secure Framework. Engineer Meta itu akan telah membuat sebuah framework untuk mencegah
dan menghapus sebuah kelas yang mungkin terdapat bug saat kodenya itu ditulis. Contohnya adalah hack, yang mana itu merupakan update dari PHP yang dibuat oleh Meta, dan itu membantu developer untuk mencegah adanya error dengan mewajibkan mereka melakukan define dan mengetik variabel tertentu untuk serta parameternya di dalam kode mereka, sehingga semua variabel itu tidak ada terjadi leaking seperti itu. Selain itu, ini juga membuat pengembangan software untuk ditandai sebagai potensi error saat developer sedang mengoding. Jadi mulai dari codingan itu, jika terdapat error itu akan dihapus atau di red flag oleh sistem itu sendiri yang telah dibuat oleh Meta itu sendiri, seperti itu. Selain itu dikembangkan juga XHP yang juga dibuat untuk augmentasi dari PHP atau hack, yang membantu engineer untuk mengintegrasikan PHP dan HTML dengan lebih mulus dan mengurangi kemungkinan error secara tidak sengaja dimasukkan ke dalam kode, seperti itu. Pada layer ini, bug-bug yang normal dalam mungkin alokasi memori leak itu sudah bisa teratasi sedikit demi sedikit. Yang selanjutnya itu adalah automated testing tool, yang mana ini bertugas untuk melakukan inspeksi kode dan mencari kesalahan keamanan dalam skala besar secepat mungkin. Ini dilakukan secara otomatis oleh komputer untuk setiap kode itu di-push, seperti itu. Yang mana itu akan secara keseluruhan dari update kode yang telah dibuat oleh engineer atau developer, itu akan di-scan secara menyeluruh oleh komputer untuk mencari celah dari satu kesatuan kode tersebut. Karena terkadang di IDE terlihat aman, namun jika dijalankan itu masih terdapat bug yang tersembunyi, seperti itu. Dan ini biasanya terjadi pada hampir semua bahasa pemrograman. Maka dari itu diperlukan automated testing untuk memastikan bahwa semua update yang di-push itu memiliki tingkat error dan bug yang minim, seperti itu. Yang selanjutnya adalah ada peer and design review, yang mana ini merupakan layer yang mengharuskan setiap kode yang di-push tadi dan telah dicek oleh automated testing tools itu dicek kembali oleh ahli keamanan Facebook secara face to face lah, jika bisa dibilangnya, atau engineer-nya itu sendiri yang mengecek, yang mana ini memberikan insight kepada engineer untuk bahwa di bagian ini ada kesalahan, di bagian ini ada kekurangan, jadi keamanannya harus ditingkatkan itu dengan cara ini, seperti itu. Jadi untuk kedepannya engineer dari Meta, Facebook, Instagram, dan WA dan lainnya itu sudah mengerti, untuk meningkatkan keamanan bisa kita lakukan dengan ini, seperti itu. Dan selain itu juga dilakukan operasi Red Hat exercise oleh ahli keamanan di Facebook, Meta dan lainnya itu untuk melakukan sejenis simulasi jika terjadi penyerangan. Bagaimana mencegahnya, bagaimana menanggulanginya, bagaimana meningkatkan untuk mengurangi terjadinya kemungkinan database terhack atau kebobolan, seperti itu. Dan pada bagian ini sudah hampir jarang ditemui itu bug atau kesalahan yang dapat dimanfaatkan oleh hacker atau penyerang. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa hacker itu bisa, karena sebagai salah satu aturan mutlak di dalam cybersecurity, tidak ada situs atau apapun itu yang 100% secure, seperti itu. Dan untuk mengurangi lagi tingkat bug dan errornya itu, Meta meng-hire bug bounty program, melalui bug bounty program kepada orang-orang yang memang berminat di dalam cybersecurity. Dan sampai saat ini, kalau tidak salah itu sudah Facebook sudah
membayar sekitar 7,2 juta dolar kepada programmer, cyber security ahli dan lain-lainnya yang bisa menemukan bug, error yang dapat membahayakan Facebook seperti itu. Dan ini merupakan salah satu program bug bounty yang terlama sampai saat ini seperti itu. Dan jika sudah ditemukan bugnya dan dilaporkan kepada Facebook itu sendiri, engineer dari Facebook akan melakukan patch dan memperbaiki semua kesalahan yang telah dideteksi di semua layer seperti itu. Dan pada akhirnya, pada bagian bawah mungkin masih ada beberapa bug yang ada yang terjadi, dan itu jarang atau hampir transparan untuk bisa dilihat, tapi pada suatu saat pasti akan terlihat jika memang dimanfaatkan oleh hacker untuk melakukan penyerangan seperti itu. Jadi inilah sistem keamanan yang dibuat oleh Meta, yang didesain khusus untuk tiga perusahaannya dia terlebih dahulu, yaitu Facebook, WhatsApp, dan Instagram, lalu kepada mitra-mitra perusahaan mitra-mitra mereka seperti itu. Sebagai tambahan, untuk sumbernya itu adalah di sini, About FB News 2019 dan Designing Security for Billions. Di sini kalian bisa membaca bagaimana secara detail untuk bagaimana prosesnya secara detail, bagaimana dikembangkannya proses defense in depth itu sendiri. Selanjutnya itu apa sih yang sebenarnya dicari di setiap layer itu apa, dan lain-lainnya itu ada semua di sini. Kalian bisa cari untuk mungkin yang mau terjun ke dalam cyber security, bisa dicari ini. Di sini juga dijelaskan bahwa ini automated ini itu tugasnya apa, nonstop tentang apa, dalam scale apa gitu. Dan ini juga sudah di post langsung oleh Meta itu sendiri. Jadi 100% bisa dipercaya. Tapi sebagai catatan kembali, tidak ada suatu sistem yang 100% aman. Yang hanya kita bisa lakukan adalah mendekati ke 100%-an itu sendiri. So, keep learning. Sebagai tambahannya selanjutnya adalah itu sejak 2019, sejak diterapkannya Designing Security for Billions atau Defense in Depth oleh Meta, itu Meta merequire untuk semua engineer baru yang masuk ke dalam perusahaan yang menggunakan sistem yang dibuat oleh Meta ini diwajibkan untuk melakukan atau mengikuti bootcamp selama 6 minggu, karena seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada beberapa perubahan karena ini sistem yang saya pilih ini adalah sistem yang dimulai didikte sejak kode itu mulai dibuat. Seperti sebagai contoh tadi itu adalah hack itu adalah lanjutan dari PHP, dan XHP itu argumentasi dari PHP atau hack, yang mana itu integrasinya dari PHP ke HTML. Jadi dengan bootcamp ini diharapkan engineer baru tersebut dapat beradaptasi dengan lebih cepat seperti itu. Dan selain itu juga sejak program ini dijalankan oleh oleh Meta, Facebook selama 2 tahun tidak terkena serangan. Namun sayangnya terjadi kebobolan data yang mungkin sampai saat ini belum dijelaskan secara detail atau secara transparan,
karena mungkin karena kerahasiaan dari perusahaan itu sendiri. Tapi yang jelas adalah terjadi kebobolan data sekitar 533 juta data sensitif Facebook itu dijual, dan itu menjadi tamparan keras bagi Facebook, yang mana itu meningkatkan effort mereka lagi dalam cyber security, dan hingga saat ini sejak 2021 belum terdengar jika terjadi kebobolan data lagi seperti itu. So ya, semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan kalian semua. Sekian video presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon maaf juga jika mungkin sedikit terbata-bata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.